Halo semuanya, buat kalian para kreator atau pengusaha, brand itu kan segalanya ya, identitas kita. Tapi pertanyaannya, udah beneran kita lindungi belum? Nah hari ini kita bakal kupas tuntas dasar-dasar hukum merek di Indonesia, biar aset paling berharga kalian itu aman sentosa. Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dengan teka-teki dikit ya. Mungkin selama ini kita mikir, merek itu ya cuma logo atau nama. Tapi coba deh, apa sih benang merah yang nyambungin tiga hal ini? Sebuah suara, satu warna spesifik, dan bentuk botol yang unik. Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya, semuanya itu bisa jadi merek. Betul, kalian gak salah dengar. Hukum merek kita tuh jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Jingle iklan yang nempel terus di kepala, itu merek. Warna ungu khas dari sebuah produk coklat, itu juga merek. Sampai bentuk botol minuman yang ikonik, itu semua bisa dan layak dilindungi. Tentu saja, nama dan logo yang biasa kita kenal juga termasuk di dalamnya. Jadi, secara hukum, apa sih definisi merek? Gampangnya gini, merek itu adalah tanda pembeda. Apapun yang bisa bikin konsumen langsung oh ini produknya si A dan bukan produknya si B, itulah merek. Dan ini bukan cuma omongan ya. Semua perlindungan ini punya payung hukum yang kuat banget, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Inilah kitab suci yang jadi landasan buat semua urusan merek di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kenapanya. Kenapa sih daftarin merek itu penting banget? Ini bukan cuma soal birokrasi loh. Anggap aja ini kayak masang perisai hukum buat brand kalian. Coba dibayangin, merek kalian itu bukan sekedar gambar atau tulisan. Itu tuh kayak sebuah wadah. Isinya, reputasi, semua kerja keras kalian, dan yang paling penting, kepercayaan dari pelanggan. Ini adalah aset yang nilainya seringkali jauh lebih gede daripada aset fisik bisnis kalian. Merek yang kuat dan terdaftar itu punya 4 superpower. Pertama, dia jadi pembeda dari lautan kompetitor. Kedua, dia ngebangun identitas yang kokoh. Ketiga, dia itu alat promosi gratis yang kerja 24 jam. Dan yang terakhir, bagi pelanggan, merek itu adalah janji, sebuah jaminan kualitas. Oke, dengerin baik-baik ya. Kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang harus nempel di kepala kalian, inilah dia. Prinsip paling fundamental soal hukum merek di Indonesia. Jadi, gimana caranya kita bisa dapat hak atas sebuah merek? Apakah karena kita yang pertama kali pakai merek itu buat jualan? Jawabannya, bukan. Di Indonesia, sistem yang kita anut adalah first to file. Artinya, hak itu diberikan kepada siapapun yang pertama kali mengajukan pendaftaran secara resmi. Ini poinnya krusial banget. Jangan pernah menunda pendaftaran. Kalian bisa aja udah bangun bisnis bertahun-tahun, pakai nama itu terus-terusan. Tapi kalau ada orang lain yang gerak cepat dan daftarin merek yang sama atau mirip duluan, ya secara hukum merek itu jadi punya mereka. Kecepatan adalah segalanya di sini. Oke, kita udah sepakat kalau daftar itu wajib hukumnya. Nah sekarang syaratnya apa aja sih? Dan gimana proses perlindungannya berjalan? Gampangnya, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, merek kalian harus khas, punya daya pembeda. Kedua, jelas ya, nggak boleh melanggar hukum, moral, atau kesusilaan. Dan ketiga, ini yang sering banget jadi sandungan. Merek kalian nggak boleh sama persis atau mirip banget sama merek lain yang udah terdaftar untuk produk sejenis. Bahkan, undang-undang secara eksplisit bilang kalau permohonan bisa ditolak kalau dianggap bertentangan dengan moral dan ketertiban umum. Ini jadi bukti kalau milih nama dan logo itu nggak bisa sembarangan, harus bijak juga. Terus dilindunginya berapa lama? 10 tahun penuh. Dan ini dihitung sejak tanggal kalian ngajuin permohonan. Tapi bukan cuma itu. Bagian terbaiknya adalah perlindungan ini bisa diperpanjang lagi dan lagi dan lagi. Jadi brand kalian bisa aman selamanya asal diurus. Nah, setelah terdaftar, kalian dapat kekuatan apa aja? Kalian jadi satu-satunya yang berhak pakai merek itu untuk tujuan komersial. Kalian punya hak legal buat ngelarang siapapun yang niru tanpa izin. Dan kalian bahkan bisa melisensikan merek kalian ke orang lain. Intinya, kendali penuh ada di tangan kalian. Oke, sekarang kita tarik semua prinsip tadi ke zaman sekarang, ke era digital, di mana perang merek itu terjadi setiap detiknya di layar ponsel kita. Coba deh perhatiin, di dunia online, sengketa merek itu seringnya bukan soal produk di rak toko lagi. Tapi soal apa? Soal username Instagram, nama toko di marketplace, atau nama domain website yang mirip-mirip. Pasti kalian pernah lihat kan? Nah, disitulah medan pertempuran barunya.
Yuk kita uji pakai sebuah kasus. Bayangin kalian bikin online shop. Namanya sengaja dibuat mirip-mirip sama brand besar yang udah terkenal. Menurut kalian, itu pelanggaran bukan? Kuncinya cuma satu. Apakah kemiripan itu berpotensi bikin publik jadi bingung? Kalau misalnya pelanggan bisa aja salah sangka, ngira toko online kalian itu bagian dari brand besar tadi, nah, jawabannya jelas iya. Itu bisa dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Di tengah lautan konten dan kompetisi yang tanpa batas ini, apa langkah yang akan kalian ambil hari ini untuk melindungi ide dan identitas unik yang udah susah payah kalian bangun? Pikirkan baik-baik ya, karena perlindungan sejati itu dimulai dari satu langkah simpel, pendaftaran.